Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Allama bil Qalam. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kami ingin membagikan ilmu yang insya Allah ini bermanfaat, ya, yaitu 7 langkah efektif menghafal materi pelajaran. Ini penting sekali karena kita wajib menuntut ilmu, ya, dari semenjak lahir sampai kita meninggal masuk liang lahat, kita wajib menuntut ilmu, ya. Jadi dalam menuntut ilmu itu kita pasti butuh dengan yang namanya hafalan, butuh dengan yang namanya daya hafal. Nah, sebagian orang mungkin merasa kesulitan ketika menghafal. Nah, insya Allah kali ini kami akan membagikan langkah-langkah cara menghafal yang benar. Baik, langsung mulai saja. Langkah yang pertama adalah fokus. Kita harus fokus terhadap apa yang akan kita hafal. Ya, jadi kita hilangkan pikiran-pikiran yang lain selain fokus terhadap apa yang kita hafal. Entah itu masalah kita, ya, mungkin masalah hutang, ya, masalah dengan teman, atau rencana. Misalkan kita punya rencana ingin menonton suatu film, atau rencana ingin bertamasya ke satu daerah, itu dihilangkan pikiran-pikiran seperti itu. Atau kalau misalkan kita lagi lapar, ya makan dulu, usahakan jangan sampai merasa lapar. Atau ngantuk, ya ini dulu, tidur dulu, istirahat dulu. Atau kita sedang kebelet nih, pengen buang air, ya buang air dulu. Pokoknya usahakan kita ketika akan menghafal itu fokus, karena kita akan menggunakan otak kita supaya kerja otak kita itu maksimal, tidak terbagi-bagi. Kemudian langkah yang kedua adalah gunakan satu buku, ya, gunakan satu buku. Ini media untuk menghafal. Gunakan satu buku atau gunakan satu kitab atau mushaf Al-Quran bagi yang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena kita butuh gambaran terhadap apa yang kita hafal. Ketika kita menggunakan satu mushaf, maka di dalam otak kita bayangan atau gambaran di dalam otak kita, ketika kita mengingat, pasti kita akan mengingat tulisan yang ada di mushaf tertentu. Nah, satu mushaf misalkan kita lagi menghafal Al-Quran. Kalau kita menghafal dengan menggunakan beberapa mushaf, kita akan bingung. Misalkan sekarang pakai mushaf ini, terus kemudian besok pakai mushaf yang beda lagi. Itu otak kita bayangannya itu akan banyak sehingga otak kita akan merasa pusing. Sama ketika menghafal pelajaran, misalkan pakai buku LKS. Itu kan kalau misalkan beda-beda cetakan, itu nanti letaknya akan berbeda-beda letak tulisannya sehingga kita akan kebingungan dari kita. Maka itu penting karena kita menghafal itu ibarat kita men-scan tulisan atau mushaf, ya, ataupun buku, ya, halamannya itu kita scan. Jadi kita tahu letak kata yang kita hafal itu posisinya di mana, entah di atas, di bagian tengah ataupun bagian bawah. Nah, itu fungsinya. Langkah kedua, ya. Jadi gunakan satu buku, kitab atau satu mushaf, ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah baca pelajaran yang akan kita hafal, ya. Baca materi pelajaran yang akan kita hafal secara cepat dan berulang-ulang. Nah, ini penting. Jadi kenapa seperti itu? Tujuannya adalah supaya kita merasa familiar, tidak asing lagi terhadap apa yang akan kita hafal. Ya, sehingga kita tidak familiar, tidak asing dengan kata-katanya, dengan kalimatnya, ya. Nah, tujuannya apa? Itu sebagai clue terhadap otak kita, sebagai pemanasan bagi otak kita. Ulang-ulang, minimal 3 atau sampai 5 kali. Ulang-ulang supaya ada pemanasan ke otak kita dan kita merasa tidak asing terhadap kata-kata atau kalimat yang akan kita hafal. Kemudian langkah yang keempat, nah, ini baru kita mulai menghafal. Langkah keempat ini baru kita mulai menghafal. Setelah melewati 3 langkah tersebut baru kita mulai menghafal. Kita hafalkan sampai kita hafalkan. Kalau misalkan kita ingin menghafal satu halaman, maka kita potong kepada beberapa bagian, ya, yang sekiranya otak kita mudah untuk menghafalnya. Kalau misalkan itu satu paragraf, maka dipotong setiap sampai koma atau satu titik itu kita potong, ya. Atau misalkan menghafal Al-Quran itu satu halaman, itu per ayat, kalau ayatnya pendek-pendek. Tapi kalau misalkan kita kebetulan menghafal ayatnya itu yang panjang, maka kita
potong di bagian wakopnya. Satu wakop dulu diulang-ulang lancar, baru kemudian ke wakop berikutnya. Disambung-sambung seperti itu sampai kemudian kita hafal secara utuh satu halaman. Misalkan kalau kita ingin menghafal satu halaman. Kemudian setelah kita hafal, nah langkah selanjutnya untuk memantapkan ya. Langkah yang kelima, kita memperdengarkan hafalan kita kepada orang lain. Ya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena dikhawatirkan ada hal-hal yang keliru dalam hafalan kita. Seperti salah baca atau ada kata yang terlewatkan, sehingga itu butuh kita terhadap orang yang memperdengarkan hafalan kita. Ya, yaitu tips yang ke-5. Kemudian tips yang ke-6, ya, langkah yang ke-6 yaitu kita menulis apa yang sudah kita hafal. Nah, setelah kita memperdengarkan hafalan kita kepada orang lain, lalu orang lain menyatakan oke, nah ini biar lebih mantap, lakukan langkah yang ke-6, yaitu menulis apa yang sudah kita hafal. Tujuannya apa? Untuk membuktikan apakah hafalan kita sudah benar-benar hafal 100% atau masih remang-remang. Ya. Kenapa? Karena orang yang hafalannya bagus, yaitu adalah orang yang bisa mengucapkan kembali apa yang telah dihafal dan mampu menuliskannya. Nah, itu indikasinya, itu cirinya. Orang yang hafalannya kuat, bagus, dia mampu mengucapkan kembali apa yang telah dihafal dan dia mampu untuk menuliskannya. Nah, itu. Kemudian ini langkah yang terakhir sebagai penyempurna, langkah yang terakhir yaitu langkah yang ke-7, yaitu kita mengulang secara keseluruhan hafalan yang telah kita hafal. Kita ulang secara keseluruhan. Ya. Kalau tadinya kita menghafal Al-Quran misalkan per ayat atau misalkan paragraf itu misalkan kita hafal satu halaman buku pelajaran itu, kemudian kita menghafalnya per paragraf, maka kita gabungkan semua, langsung ulang secara utuh satu halaman, kita baca ulang-ulang. Yaitu pemantapan. Yaitu pemantapan supaya hafalan-hafalan yang tadi kita hafal secara terpisah, tadi kan kita potong-potong, misalkan satu paragraf kita titik kemudian lanjut lagi, itu kan kemungkinan ada menyebabkan otak kita tuh kayak semacam mikir keras ketika misalkan satu ayatnya, ayat selanjutnya apa, misalkan kalau kita menghafal Quran. Nah, maka kita perlu untuk mengulang secara keseluruhan hafalan yang telah kita hafal. Tuh langkah-langkah yang insya Allah ini mantap langkah-langkahnya, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman semua. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, ya, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.